Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. BNPT RI dan CUTA Belgia kunjungi sentra Handayani Kementerian Sosial di Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, pihak CUTA mengapresiasi program rehabilitasi sosial bagi anak korban terorisme dan anak yang terpapar paham radikal yang ada di sentra Handayani. Dalam rangka implementasi dari penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT RI dan Coordination Unit for Threat Analysis atau CUTA Belgia tentang penanggulangan terorisme, kedua lembaga negara anti-terorisme tersebut mengunjungi sentra Handayani Kementerian Sosial di Jakarta Timur pada 16 Oktober 2023. Direktur Kerjasama Bilateral BNPT RI, Brigjen Pol Kris Erlangga menyatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi media pertukaran informasi tentang praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme, khususnya program rehabilitasi sosial bagi anak korban terorisme dan anak yang terpapar paham radikal. Kunjungan delegasi CUTA Belgia ini ke Indonesia adalah dalam rangka implementasi dari MOU yang telah kita tanda tangani di Belgia pada tahun lalu. Implementasi ini merupakan salah satunya dalam bentuk joint working group dan juga saat ini adalah sebagai site visit atau kunjungan untuk melihat ke sentra Handayani di Kementerian Sosial ini. Ini merupakan wujud nyata dari apa yang telah kita kerjasamakan, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, sharing best practices, bagaimana kita sharing praktek-praktek terbaik yang telah kita miliki, dan juga sharing informasi yang ada. Dalam kunjungan ini, Direktur CUTA Belgia, Gert Verkouter, mengapresiasi program rehabilitasi sosial yang ada di sentra Handayani. Dirinya menilai bahwa program tersebut belum dimiliki Belgia sehingga layak untuk dijadikan percontohan. And so that's why one of the reasons why we come to Indonesia, because they have a very, very good approach in this, such as this wonderful center for rehabilitation, which doesn't exist in Belgium, and it's certainly something that we can learn from our Indonesian friends. Perhaps we should also think of establishing these sort of center where you work with a very young, very vulnerable people, to make sure that they can build a better life and a better future and reintegrate into society. Sementara itu, Kepala Sentra Handayani Somal Sinaga menyatakan bahwa pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terpapar paham radikal penting dilakukan agar mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik. Prinsip dari kita di sini bekerja dari Kementerian Sosial adalah bagaimana kepentingan terbaik anak. Walaupun mereka menjadi pelaku, menjadi saksi atas tindakan terorisme atau tindakan radikalisme yang berlangsung di selama hidup mereka baik di luar maupun di dalam negeri, tetapi kita yakin mereka adalah anak-anak kita yang masih memiliki masa depan, sehingga tantangannya adalah bagaimana bisa memberikan rehabilitasi sosial yang terintegrasi kepada mereka. Menutup kegiatan, delegasi CUTA Belgia dan jajaran BNPT mengunjungi laboratorium terapi psikososial dan balai latihan keterampilan anak yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Handayani. Dinilai memiliki sejumlah persamaan dalam masalah terorisme dengan Indonesia, CUTA Belgia mengunjungi kantor BNPT RI untuk belajar program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kerja dari delegasi Coordination Unit for Threat Analysis atau CUTA Belgia yang dipimpin oleh Bart Thijs di Sentul, Jawa Barat pada 17 Oktober 2023. Selain untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belgia, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk pertukaran informasi dan pengalaman terkait program penanggulangan terorisme kedua negara. Di hadapan delegasi CUTA Belgia, Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid menjelaskan tentang sejumlah program penanggulangan terorisme BNPT, salah satunya adalah program deradikalisasi.
Adapun substansi daripada deradikalisasi tersebut ada tiga tema besar atau materi. Yang pertama adalah kita lakukan rehabilitasi ideologi yang sebelumnya dilakukan pendekatan psikologi ataupun pendekatan kemanusiaan. Selanjutnya yang kedua, kami lakukan reedukasi, diberikan pelatihan kompetensi baik itu di bidang perbengkelan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, yang intinya bagaimana mereka punya aktivitas untuk nanti setelah keluar dari penjara itu dia bisa memiliki bisa mensejahterakan dirinya. Baru yang terakhir kita lakukan reedukasi sosial. Sementara itu, pimpinan delegasi CUTE Belgia, Bart Thijs, menyampaikan apresiasi kepada BNPT yang telah berbagi pengalaman tentang program deradikalisasi. Dirinya menyatakan bahwa Indonesia dan Belgia memiliki persamaan dalam sejumlah masalah radikalisme terorisme. Deradicalization program is something that we can learn from in our country, maybe for instance. Menutup kunjungannya ke BNPT, para delegasi CUTE berkesempatan mengunjungi kawasan Balai Latihan Kerja Subdit Bina dalam Lapas Khusus Terorisme yang berada di bawah Direktorat Deradikalisasi BNPT. Melalui Subbagian Hukum dan Humas, BNPT gelar forum tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertajuk Membangun Kewaspadaan Nasional Menjelang Tahun Politik 2024 melalui Desa Siap Siaga. Kegiatan ini merupakan usaha BNPT dalam menyebarluaskan informasi terkait Desa Siap Siaga yang merupakan salah satu program dalam pemilu 2024. Melalui Subbagian Hukum dan Humas, BNPT gelar kegiatan Bako Humas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Jakarta Selatan dengan seluruh humas kementerian lembaga terkait pada 16 Oktober 2023. Acara dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono beserta jajaran, serta Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kasok. Bertajuk Membangun Kewaspadaan Nasional Menjelang Tahun Politik 2024 melalui Desa Siap Siaga, kegiatan ini merupakan usaha BNPT dalam menyebarluaskan informasi terkait Desa Siap Siaga yang merupakan salah satu program dalam pemilu 2024. Desa Siap Siaga merupakan program BNPT yang bertujuan agar mampu mendeteksi dini ancaman terorisme dan propaganda ideologi yang dapat memperkeruh persatuan dan kesatuan. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono sampaikan terima kasih atas semua dukungan dari seluruh kementerian lembaga terkait. Hari ini kita adakan, alhamdulillah dapat respon yang positif dari semua kementerian lembaga. Pak Dirjen juga, Dirjen IKP Kominfo juga sangat mensupport supaya nanti dengan adanya kegiatan kita hari ini, sosialisasi terkait dengan Desa Siap Siaga untuk menuju pemilu yang damai. Desanya kuat, otomatis nanti juga naik ke kabupaten kotanya kuat, provinsinya kuat, secara nasional juga kuat. Jadi kita seperti makan bubur. Nggak mungkin kita kalau bubur panas makannya langsung di tengah, tetapi harus dari pinggir. Kalau pinggirnya kuat, ketahanannya kuat, otomatis tidak akan bisa menyentuh di atas. Acara juga menghadirkan diskusi panel dengan narasumber berkompeten di bidangnya, serta game menarik dengan pertanyaan seputar acara. Diharapkan melalui pertemuan forum tematik Bako Humas ini, seluruh humas kementerian lembaga terkait dapat bersama mencapai pemilu yang aman dari isu hoax yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Informasi berikutnya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono membuka rapat koordinasi kedua Pokja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE pada 17 Oktober 2023. Dirinya juga mengajak seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam Pokja RAN-PE untuk aktif dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan RAN-PE.
Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono membuka rapat koordinasi kedua Pokja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE pada 17 Oktober 2023. Dalam rapat yang diselenggarakan di Jakarta Pusat ini, Bambang Surono menyampaikan bahwa sebanyak 40 dari 44 kementerian lembaga yang tergabung dalam Pokja RAN-PE telah menyampaikan komitmen pelaksanaan RAN-PE dengan total komitmen sebanyak 97 komitmen aksi dan lebih dari 500 kegiatan. Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam Pokja RAN-PE untuk aktif dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan RAN-PE. Tercatat bahwa ada 40 dari 44 KL telah menyampaikan komitmen pelaksanaan RAN-PE kepada Sekretariat Bersama RAN-PE dengan total komitmen yang masuk sebanyak 97 komitmen aksi dan 507 komitmen kegiatan. Saya berharap nanti kelompok kerja Pilar 1 ini dapat secara aktif menyampaikan bagaimana perkembangan pelaksanaan RAN-PE periode Januari-Oktober tahun 2023. Penyampaian perkembangan RAN-PE secara tepat waktu memudahkan Sekretariat Bersama RAN-PE untuk mulai mengidentifikasi capaian dan dampak positif dari pelaksanaan RAN-PE di tahun 2023 ini. Rapat koordinasi kedua Pokja RAN-PE diselenggarakan selama 3 hari dan berakhir pada 23 Oktober mendatang. Pembahasan rapat Pokja dibagi ke dalam 3 pilar, yakni pilar pencegahan, pilar penegakan hukum, serta pilar kemitraan dan kerjasama internasional. BNPT gelar rapat koordinasi kedua Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE. Dalam pertemuan ini, Inspektur BNPT Catur Praktiknyo berharap anggota Pokja memanfaatkan IK Hub 2.0 sebagai platform untuk melaporkan pelaksanaan RAN-PE. Rapat koordinasi kedua Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE hari kedua kembali digelar di Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada 18 Oktober 2023, rapat ini membahas pilar 2 RAN-PE, yakni pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional, dan pilar 3 kemitraan dan kerjasama internasional. Membuka kegiatan, Inspektur BNPT Catur Praktiknyo mewakili Sekretaris Utama BNPT berharap seluruh kementerian lembaga dapat memanfaatkan platform IK Hub sebagai wadah untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan RAN-PE, berbagi ilmu dan informasi, serta berbagi gagasan dan strategi dalam pencegahan terorisme. Platform IK Hub 2.0 ini merupakan pusat informasi dan kolaborasi berbagai program pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Sistem IK Hub 2.0 juga hadir dengan sejumlah fitur pelaporan termutakhir yang sangat memudahkan kementerian dan lembaga dalam menyampaikan pelaporan yang cepat dan tepat. Jadi substansi atau maksud di bentuknya IK Hub itu adalah sebagai knowledge sharing, best practice atau knowledge product di masing-masing KL terkait dengan RAN-PE ini kita sharingkan di sana untuk saling berbagi pakai dan berbagi informasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengharapkan partisipasi dari Ibu dan Bapak semua yang mewakili kementerian dan lembaga untuk dapat menindaklanjuti hal dimaksud. Pelaksanaan RAN-PE tahun 2023 sendiri telah memasuki fase pelaporan dari kementerian lembaga yang tergabung dalam Pokja RAN-PE. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 68 aksi telah dikomitmenkan, di mana 12 diantaranya dikomitmenkan di Pilar 2. Melalui pertemuan ini, seluruh kementerian lembaga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan RAN-PE periode Januari hingga Oktober 2023 untuk selanjutnya diolah guna mengidentifikasi capaian RAN-PE tahun 2023. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono lakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 19 Oktober 2023.
Ia sampaikan program penanggulangan terorisme oleh tim sinergisitas 46 kementerian lembaga ini telah membawa dampak positif bagi Nusa Tenggara Barat. Berikut berita selengkapnya. Sekretaris Utama BNPT lakukan kunjungan kerja ke Lombok NTB dalam rangka rapat koordinasi pengendalian satuan tugas sinergisitas antar kementerian lembaga program penanggulangan terorisme di NTB pada 19 Oktober 2023. Dalam kunjungannya ia sampaikan sejak BNPT hadir di NTB, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Salah satunya lokasi menjadi lebih kondusif dan aman. NTB menjadi salah satu lokasi fokus tim sinergisitas BNPT sejak tahun 2018. Sebanyak 76 rencana aksi dilakukan di 5 Kabupaten Bima. Rencana aksi tersebut meliputi pembangunan fisik seperti pemberian alat kerja, dukungan permodalan dan pembangunan balai latihan kerja, serta pembangunan SDM melalui seminar, sosialisasi terkait wawasan moderasi agama. Sestama sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas ingatkan agar seluruh kementerian lembaga dan pemerintah NTB tetap konsisten dan waspada meskipun saat ini NTB sudah kondusif. Ia juga dukung pemerintah setempat agar ikut membentuk rencana aksi terkait penanggulangan terorisme. Sebagai implementasi dari Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2022, BNPT gandeng sejumlah merchant e-commerce agar bersama lakukan pengawasan di dunia bisnis online demi mencegah penyalahgunaan barang berbahaya yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan diseminasi informasi kebijakan kepada sejumlah perwakilan merchant e-commerce terkait pencegahan barang berbahaya yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana terorisme di Jakarta pada 18 hingga 19 Oktober 2023. Dalam acara yang digelar selama 2 hari tersebut, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan, menyampaikan pentingnya pengawasan penjualan barang berbahaya yang mengandung unsur kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir atau KBRN dari internet dan juga e-commerce. Pertemuan ini juga merupakan sarana berbagi ilmu, informasi, serta panduan bagi peserta dalam melakukan pengawasan, mengingat adanya potensi bagi pelaku teror untuk menggunakan bahan KBRN. Diharapkan, BNPT dapat memperkuat kolaborasi dengan para merchant e-commerce dalam mewaspadai pergerakan barang yang mengandung bahan berbahaya tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di playstore Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.